Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian ke-7 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Meski tawaran Muruksu terdengar sangat menjanjikan, namun Beming tidak serta-merta langsung menyetujuinya pada saat itu juga. Walaupun Beming seringkali bertingkah konyol, tetapi sebenarnya ia adalah pribadi yang sangat selektif dan penuh perhitungan dalam memutuskan segala sesuatunya. Berbeda dengan Tengu, ia terlihat sangat tergiur dengan tawaran Muruksu. Karena menurutnya dengan adanya Muruksu, maka dirinya dan Beming tidak perlu lagi berusaha terlalu keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Padahal sebenarnya pemikiran tersebut bukanlah alasan utama kenapa Tengu sangat ingin Beming bekerja sama dengan Muruksu, melainkan dirinya memiliki tujuan lain. Ia berencana memanfaatkan kerjasama antara Beming dan Muruksu sebagai jalan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Sementara itu, Beming terlihat mulai terpengaruh dengan omongan Tengu. Dirinya mulai melihat jika tawaran Muruksu tersebut merupakan sebuah peluang yang sangat bagus. Tapi entah kenapa, masih ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Muruksu yang menyadari akan hal tersebut, kemudian langsung bertanya kepada Beming mengenai hal apa yang masih membuatnya ragu untuk menerima tawaran kerjasama itu. Dan untuk lebih meyakinkan Beming, Muruksu lalu berkata jika Beming tidak perlu mengkhawatirkan tentang keselamatannya selama menjalankan misi bersama Muruksu. Sebab Muruksu akan selalu siap sedia untuk melindungi Beming jika terjadi sesuatu. Dan lagi, Muruksu juga menjanjikan Beming sebuah hadiah jika ia bersedia menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, Tengu juga semakin berusaha mempengaruhi Beming. Bahkan saking bernafsunya, Tengu malah mengatakan alasan yang sangat tidak masuk akal, yang mana ia mengatakan jika kerjasama tersebut akan membuat Beming semakin mudah untuk mendapatkan hati Muruksu. Baru saja Beming ingin memutuskan, Muruksu malah kembali berkata kepada Beming jika sebenarnya dirinya sudah ditugaskan oleh seorang pengusaha kaya untuk menuntaskan masalah di sekolah tersebut. Karena secara kebetulan, anak pengusaha itu juga bersekolah di tempat yang sama dengan Beming. Dan sebagai imbalannya, pengusaha tersebut kemudian menjanjikan Muruksu sebuah hadiah besar jika ia berhasil menjalankan tugasnya. Dan hadiah tersebutlah yang akan Muruksu berikan sepenuhnya kepada Beming, jika Beming bersedia untuk menerima tawaran kerjasama Muruksu. Penawaran Muruksu itu malah menimbulkan sebuah pertanyaan baru di benak Beming. Sebab jika semua hadiah diberikan kepada dirinya, tentu saja Muruksu tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa setelah menjalankan tugas yang membahayakan nyawanya tersebut. Dan hal itu sangatlah tidak masuk akal bagi Beming. Sebab menurutnya mana mungkin ada orang yang rela mempertaruhkan nyawanya tapi tidak mendapatkan imbalan apapun. Namun Muruksu menegaskan jika imbalan bukanlah prioritas utama bagi dirinya dan para pemburu iblis lainnya. Sebab sebagai utusan para dewa, memburu para iblis dan menegakkan kebenaran adalah alasan utama kenapa mereka dilahirkan ke dunia. Pedoman tersebutlah yang Muruksu pegang teguh sebagai seorang Neck Hunter. Tapi sayangnya, berbagai upaya yang sudah Muruksu lakukan untuk menarik hati Beming tersebut belum mampu untuk membuat Beming mengatakan iya pada rencana kerja sama mereka. Keputusan Beming tersebut tentu saja membuat Tengu sangat terkejut, terlebih lagi Muruksu. Mereka tidak habis pikir kenapa Beming lebih memilih untuk melewatkan kesempatan emas itu. Tapi bagi Beming sendiri, keputusan tersebut adalah langkah yang tepat untuk ia ambil saat ini. Sebab Beming sadar jika dirinya adalah pendatang baru yang masih perlu banyak belajar. Dan alasan lain yang membulatkan keputusan Beming untuk menolak ajakan Muruksu adalah karena Beming takut jika Tengu kembali berulah dan malah berpotensi menjadi ancaman bagi Muruksu. Sebab Beming sadar, sejak ia mendapatkan kekuatan sihir milik Tengu, entah kenapa secara tidak sengaja berbagai ancaman terus berdatangan. Dan bahkan seringkali ancaman tersebut melibatkan orang-orang terdekat Beming. Oleh sebab itu, Beming sudah berjanji dengan dirinya sendiri, apapun yang terjadi sebisa mungkin ia tidak akan melibatkan orang lain lagi dalam berbagai permasalahan ataupun langkah yang akan ia ambil. Muruksu pun hanya terdiam mendengar penjelasan Beming tersebut. Baginya sudah tidak mungkin untuk merubah keputusan Beming yang sudah bulat itu. Tapi sebelum Beming pergi meninggalkan tempat tersebut, Muruksu kembali mengatakan sesuatu kepada Beming. Ia berkata sejauh apapun Beming berusaha menghindar, tapi tetap saja Beming tidak akan bisa mengubah takdir yang sudah ditetapkan untuk dirinya. Yang mana Muruksu percaya jika Beming memang ditakdirkan untuk membasmi kejahatan dan menegakkan kebenaran. Persis seperti yang Muruksu dan para utusan dewa lain
lainnya lakukan. Beming tidak menanggapi perkataan Muruksu tersebut. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana bisa dirinya hidup bersama Tengu selamanya. Sedangkan mereka berdua memiliki watak dan bahkan tujuan yang berbeda. Setelah itu, Beming pun berlalu pergi meninggalkan Muruksu, yang terlihat masih tidak percaya dengan keputusan Beming. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang tidak asing di telinga Beming. Dan suara tersebut ternyata berasal dari Pak Kepala Sekolah yang secara tidak sengaja berpapasan dengannya. Dengan wajah yang terlihat sangat kesal, Pak Kepala Sekolah tiba-tiba langsung memarahi Beming karena masih berani muncul di sekolah. Padahal jelas-jelas dirinya tidak menyelesaikan ujian susulan yang diberikan. Atas tindakannya tersebut, Beming pun terancam akan segera dikeluarkan dari sekolah. Terlebih Pak Kepala Sekolah sendirilah yang sudah mengajukan pemberhentian Beming sebagai siswa di sekolah tersebut. Sebuah momen yang sudah lama dinantikan oleh Pak Kepala Sekolah, karena sejak awal dirinya memang sangat tidak menyukai sosok Beming. Namun Beming tentu saja tidak ingin hal itu terjadi, sebab bagaimanapun pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting dalam hidupnya. Perlahan Beming mencoba menjelaskan jika pada hari itu, dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk mengabaikan ujian susulan tersebut. Ia terpaksa meninggalkan ruangan ujian karena ada hal yang lebih penting untuk ia lakukan terlebih dahulu, yaitu menyelamatkan para siswa pasca runtuhnya salah satu bangunan sekolah. Tapi belum sempat Pak Kepala Sekolah merespon, tiba-tiba terdengar sebuah pemberitahuan yang mengharuskan para guru maupun siswa untuk segera berkumpul di ruangan auditorium. Sebab ada hal penting yang ingin disampaikan secara langsung oleh Pak Direktur. Mendengar hal itu, Pak Kepala Sekolah pun tambah kegirangan, karena momen tersebut bisa ia gunakan untuk melaporkan Beming secara langsung kepada Pak Direktur. Dan Pak Kepala Sekolah sangat berharap jika Beming akan dipermalukan habis-habisan sebelum akhirnya ia benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Singkat cerita, setelah semuanya siap, tibalah waktu bagi Pak Direktur untuk menyampaikan hal penting yang berkaitan dengan insiden runtuhnya salah satu bangunan sekolah, yang mana Pak Direktur sangat berharap jika apa yang ia sampaikan bisa diterima dengan baik oleh para guru maupun siswa yang hadir, sehingga meminimalisir kemungkinan munculnya spekulasi yang tidak seharusnya. Dan hal pertama yang ingin Pak Direktur sampaikan adalah mengenai penyebab runtuhnya bangunan tersebut, yang mana setelah diinvestigasi, ditemukanlah penyebab utamanya, yaitu karena kelalaian dari staf renovasi. Selain itu, Pak Direktur juga mengatakan jika pihak sekolah akan memberikan kompensasi bagi para siswa yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Tidak lupa, ia juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili pihak sekolah. Setelah itu, Pak Direktur tiba-tiba memanggil Beming untuk naik ke atas panggung. Sontak Pak Kepala Sekolah pun berpikir jika rencananya untuk menyingkirkan Beming berjalan sesuai dengan harapannya. Dengan wajah pasrah, perlahan Beming pun mulai melangkahkan kakinya menuju Pak Direktur. Dirinya hanya bisa tertunduk malu karena Beming berpikir jika apa yang akan Pak Direktur sampaikan tidak lain adalah mengenai keputusan pengeluaran dirinya dari sekolah. Dan benar saja, setelah menyinggung soal absen dan nilai Beming yang sangat buruk, Pak Direktur lalu mengatakan jika hal tersebut sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan Beming dari sekolah. Dan seketika seisi ruangan pun menjadi hening. Bisikan-bisikan pun mulai terdengar di barisan kursi para siswa. Beberapa dari mereka terlihat sangat senang dan mendukung penuh keputusan tersebut. Namun tidak sedikit dari mereka yang malah membela Beming, sebab Beming dikenal sebagai sosok pahlawan yang sudah menyelamatkan nyawa banyak orang pada saat insiden di sekolah tersebut terjadi. Di sisi lain, Tengu tentu saja tidak terima partnernya diperlakukan seperti itu, sebab ia tahu persis pengorbanan yang sudah Beming lakukan. Tanpa pikir panjang, Tengu kemudian mengusulkan Beming untuk menghabisi para petinggi sekolah yang tidak tahu terima kasih tersebut. Tapi tentu saja ide Tengu itu ditolak mentah-mentah oleh Beming. Setelah cukup lama terdiam, Pak Direktur lalu melanjutkan pidatonya, dan ia mengatakan jika nilai dan prestasi bukanlah satu-satunya tolak ukur untuk menilai kualitas seseorang. Dan dalam kasus tersebut, meski Beming terbilang sangat buruk dalam hal akademik, namun dirinya memiliki jiwa pahlawan dan rela berkorban yang patut diapresiasi. Oleh sebab itu, Pak Direktur dan para petinggi lainnya lalu memutuskan untuk tetap mempertahankan status Beming sebagai siswa di sekolah tersebut. Dan tidak lupa, pihak sekolah juga akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Beming sebagai bentuk apresiasi serta ucapan terima kasih atas aksi heroiknya. Keputusan tersebut seketika membuat Pak Kepala Sekolah dan para murid yang membenci Beming menjadi sangat terkejut. Beming yang awalnya tertunduk lesu kemudian berubah menjadi sangat bahagia, sebab ia sempat mengira jika hari tersebut merupakan salah satu hari terburuk dalam hidupnya.
Tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Dan lagi-lagi Beming mendapatkan kejutan yang sangat tidak terduga, di mana pihak sekolah juga melibatkan Muruksu untuk memberikan penghargaan kepada Beming. Yu-er pun hanya bisa menatap sinis ke arah Muruksu yang ia anggap sebagai kompetitornya dalam mendapatkan hati Beming. Beming tentu saja mencoba bersikap ramah dengan Muruksu. Namun Muruksu sendiri terlihat masih belum bisa melupakan penolakan Beming begitu saja. Muruksu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Beming. Setelah tugasnya selesai, ia pun langsung berlalu pergi meninggalkan Beming begitu saja. Tidak lama berselang, Bu Guru Tian lalu menghampiri Beming dan mengucapkan selamat kepadanya. Tidak lupa Bu Guru Tian memberitahukan Beming untuk segera menghadapnya, sebab ada sesuatu yang perlu mereka berdua bahas. Namun lagi-lagi Beming dan Tengu merasakan ada hal yang tidak beres dengan Bu Guru cantik tersebut. Sebab Tengu secara jelas dapat melihat dan merasakan jika ada energi jahat yang bersemayam di dalam diri Bu Tian. Beming lalu berjanji kepada dirinya sendiri jika ia akan segera mencari tahu apa yang menyebabkan Bu Guru Tian bisa seperti itu. Sebab ia tidak akan membiarkan salah satu orang terdekatnya tersebut mengalami hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, setelah acara di auditorium selesai, Beming dan Tengu pun segera menuju ruangan Bu Tian untuk menemuinya. Dan dalam perjalanan tersebut, Tengu yang penasaran lalu bertanya kepada Beming, kenapa Bu Guru Tian terlihat begitu akrab dengan dirinya. Bahkan seringkali Tengu melihat kedekatan mereka berdua melebihi hubungan antara guru dan murid pada umumnya. Tapi Beming tidak berniat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ia malah berusaha mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya balik ke Tengu mengenai kemampuannya. Apakah Tengu mampu menelan roh jahat yang bersemayam di dalam tubuh Bu Guru Tian? Dengan penuh percaya diri, Tengu lalu mengatakan jika hal tersebut bukanlah masalah besar bagi dirinya. Namun Tengu menambahkan, jika hal itu bisa dilakukan kalau Beming bersedia meminjamkan raganya kembali. Tapi tentu saja Beming tidak serta-merta menyetujui ide tersebut, sebab ia sudah sangat mengenali akal licik dari Tengu. Walau begitu, Beming tidak bisa memungkiri jika suatu saat ia kembali berhadapan dengan musuh yang kuat, satu-satunya pilihan baginya tidak lain adalah kembali menyatu dengan Tengu. Di saat bersamaan, Beming lalu teringat jika Tengu pernah mengatakan kalau dirinya bisa menggunakan kekuatan para dewa atau iblis yang sudah ia serap. Oleh karena itu, Beming lalu meminta Tengu untuk mengaktifkan kekuatan monster ular yang sebelumnya sudah mereka kalahkan. Tanpa banyak bicara, Tengu lalu menuruti kemauan Beming. Dan ia juga berkata jika kekuatan spesial dari monster ular pasti akan sangat membantu Beming dalam menghadapi musuh-musuhnya. Tengu sebenarnya tidak melakukan hal tersebut secara cuma-cuma. Ia sengaja memancing Beming untuk masuk ke dalam rencananya. Yang mana tujuan akhir Tengu tidak lain adalah untuk menyerap banyak kekuatan baru yang akan memperkuat dirinya sendiri. Singkat cerita, setelah kekuatan monster ular berhasil diaktifkan, Beming pun langsung mendapatkan kemampuan baru yang memungkinkan dirinya bisa melihat sebuah objek meski terhalang oleh pembatas dinding. Beming seketika semakin terpacu untuk memburu para iblis lebih giat lagi. Karena dengan begitu, maka akan banyak kemampuan baru yang ia peroleh. Dengan kemampuan barunya itu, Beming melihat Pak Guru Chang sedang berusaha mendekati Bu Guru Tian, dan pendekatan tersebut malah terkesan seperti sebuah pemaksaan, sebab sangat jelas terlihat jika Bu Guru Tian merasa tidak nyaman dengan perlakuan Pak Chang terhadap dirinya. Tapi entah kenapa, Pak Chang sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Ia masih saja terus memaksa Bu Guru Tian untuk bisa menerima kehadiran dirinya, sebab ia sangat yakin jika sebenarnya Bu Guru Tian juga menyimpan perasaan yang sama terhadap dirinya. Melihat Bu Guru Tian yang sudah semakin terpojok, dengan segera Beming dan Tengu pun masuk ke dalam ruangan untuk menghentikan aksi tidak terpuji dari Pak Guru Chang. Kehadiran Beming tentu saja membuat Pak Guru Chang sangat terkejut sekaligus kesal, karena kini ia harus kehilangan kesempatan untuk melancarkan rencananya terhadap Bu Guru Tian. Tanpa banyak bicara, Pak Guru Chang pun langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Beming tentu saja merasa jika dirinya sudah berhasil menyelamatkan Bu Guru Tian dari kejadian yang tidak diinginkan. Tapi di sisi lain, Tengu malah berpendapat jika nyawa Bu Guru Tian masih dalam keadaan terancam jika dirinya dan Beming tidak segera menuntaskan permasalahan energi gelap yang menyelimuti Bu Guru cantik tersebut. Tidak lupa, Bu Guru Tian menyampaikan terima kasihnya kepada Beming karena sudah mengeluarkan dirinya dari situasi yang sangat tidak mengenakan. Tentu hal tersebut bukanlah masalah bagi Beming. Ia lalu mengatakan jika seorang wanita cantik seperti Bu Guru Tian memang sangat rentan mendapat perlakuan tidak pantas dari lawan jenisnya. Oleh sebab itu, Beming kemudian berjanji jika dirinya tidak akan membiarkan Bu Guru Tian berada dalam situasi bahaya lagi seperti yang barusan terjadi. Beming juga memastikan jika dirinya adalah orang pertama
pertama yang akan berdiri untuk melindungi Bu Guru Tian. Perkataan Beming tersebut seketika membuat Bu Guru Tian tersipu malu, sebab ia sangat tidak menyangka jika rasa aman dan nyaman tersebut justru datang dari muridnya sendiri. Namun di saat bersamaan, Tengu malah dibuat bingung dengan energi jahat yang ada di Bu Guru Tian yang tiba-tiba sudah menghilang begitu saja. Ia pun curiga jika energi jahat tersebut bergantung terhadap suasana hati dari si pemilik tubuh. Dalam kata lain, jika Bu Guru Tian sedang merasa terancam, maka energi jahat tersebut akan otomatis keluar dengan sendirinya. Sementara itu, Bu Tian lalu menyampaikan maksud dirinya memanggil Beming pada hari itu. Ia mengatakan jika Beming harus segera memperbaiki nilai semua mata pelajarannya. Sebab bagaimanapun, dengan nilai yang sangat kurang tersebut, tentu akan sangat sulit bagi Beming untuk menemukan universitas yang mau menerimanya. Oleh sebab itu, Bu Tian menawarkan diri dengan sukarela untuk mengajari Beming secara pribadi di luar jam sekolah, dengan harapan Beming bisa mengejar ketertinggalannya selama ini. Beming tentu saja merasa sangat bersyukur karena masih ada orang yang peduli terhadap masa depannya. Setelah obrolan tersebut selesai, Beming pun segera pergi karena jam sekolah sudah berakhir. Dan seperti biasanya, Yu'er sudah menunggu Beming di depan sekolah untuk pulang bersama. Agar perjalanan pulang mereka tidak terasa membosankan, Yu'er lalu menceritakan pengalamannya pada hari itu. Tapi sayangnya, Beming tidak terlalu mendengarkan cerita Yu'er tersebut, sebab ia masih terus memikirkan cara untuk segera menyelamatkan Bu Guru Tian dari pengaruh energi jahat yang bersemayam di dalam tubuhnya. Yu'er yang menyadari jika Beming sedang melamun dan tidak menyimak ceritanya, tentu saja merasa kesal dan langsung melampiaskannya kepada Beming. Yu'er yang penasaran lalu menanyakan kepada Beming mengenai hal apa yang sedang ia pikirkan. Tapi Beming malah berusaha menyembunyikan hal tersebut, sebab ia tidak ingin Yu'er kembali terlibat dalam permasalahannya. Tidak lama berselang, secara tidak sengaja Beming malah mendapati Bu Guru Tian sedang bersama seorang laki-laki tidak dikenal, yang terlihat sedang memaksa Bu Guru Tian untuk masuk ke dalam mobilnya. Menyadari ada yang tidak beres, Beming lalu meminta Yu'er untuk meneruskan perjalanan pulangnya. Sementara Beming sendiri akan mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi kepada Bu Guru Tian. Tingkah aneh tersebut semakin mengundang rasa curiga Yu'er, dan membuat ia juga semakin yakin jika ada sesuatu yang Beming sembunyikan dari dirinya. Sementara itu, pria yang membawa Bu Tian sebelumnya ternyata adalah orang suruhan dari seorang lelaki kaya yang ingin bertemu dengan Bu Guru Tian. Dari percakapan singkat mereka, diketahui jika lelaki kaya tersebut ternyata menyukai Bu Guru Tian, dan ia juga memiliki sebuah kuasa yang membuat Bu Guru Tian terpaksa harus tunduk dengannya. Dengan wajah putus asa, Bu Guru Tian akhirnya menuruti kemauan lelaki tersebut yang berencana ingin membawanya ke suatu tempat. Di sisi lain, Tengu dan Beming masih terus berusaha melacak keberadaan Bu Guru Tian. Dan entah kenapa, Tengu dengan mudahnya bisa menyimpulkan jika Bu Guru Tian hanya sedang terlibat dalam masalah percintaan, yang menurutnya bukan persoalan serius. Tapi Beming sendiri masih yakin jika masalah yang Bu Guru cantik itu alami tidaklah sesepele itu. Sebab naluri Beming mengatakan jika Bu Guru Tian memang sedang terancam. Setelah bersusah payah melacak keberadaan Bu Guru Tian, kini Beming malah kembali kehilangan jejaknya. Dengan sangat terpaksa, bermodalkan sebuah kepala kostum boneka, Beming pun menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kecepatan larinya. Ia dan Tengu juga memilih rute perjalanan yang tidak biasa, yaitu berlari dari satu gedung ke gedung lainnya, dengan tujuan untuk memangkas jarak tempuh dan juga agar aksinya tersebut tidak terlihat oleh publik. Hingga akhirnya, sampailah mereka di sebuah tempat yang merupakan tujuan dari lelaki yang membawa Bu Guru Tian. Berhubung Beming tidak bisa masuk ke dalam tempat tersebut begitu saja, ia kemudian memutuskan menggunakan kemampuan ular yang ada pada dirinya untuk mencari tahu lokasi pasti dari Bu Guru Tian. Dan tidak butuh waktu lama bagi Beming untuk menemukannya. Tapi sayangnya, pada saat Beming ingin mendekati lokasi Bu Guru Tian, secara tidak sengaja dirinya malah masuk ke dalam sebuah perangkap yang diperkirakan memang sengaja dibuat oleh seorang pemburu iblis. Namun beruntung Beming bisa melewati perangkap tersebut tanpa mengalami cedera yang fatal. Hanya saja, energi spiritual yang ada pada benang-benang tersebut berhasil mendeteksi keberadaan Beming dan segera mengirimkan sinyal kepada tuannya. Tengu juga memperingati Beming untuk lebih waspada, sebab ia dan Beming masih belum tahu siapa sebenarnya yang akan mereka hadapi. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel saya yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar.
Sekian, saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.